Walau saat ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang perolehan suara kontestan Pilgub Kalimantan Tengah 2024, namun publik telah disuguhkan dengan hasil quick count atau hitung cepat, dan hasilnya tertuju pada dua pasangan calon antara Nadal Sahkoyem Supian Hadi dan Agustiar Sabran Edi Pratowo. Masing-masing dua kubu paslon itu mengklaim sebagai paslon peraih suara terbanyak dari keseluruhan pemilih yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota. Dan fokus pada hasil perolehan suara itu menyisakan episode bahwa selisih suara itu diprediksi sangat tipis, marginnya kurang dari 2%. Pilgub Kalteng 2024 kali ini memang sangat menarik. Selain karena agendanya itu sebagai pilkada serentak seluruh Indonesia, juga telah dipertontonkan keputusan politik yang mengejutkan, seperti keputusan PDI Perjuangan mengusung Nadal Sahkoyem walau bukan kader PDI Perjuangan, atau langkah Agustiar Sabran mundur dari PDI Perjuangan menjadi kader Partai Gerindra, dan hadirnya Willy M. Yosef Habib Ismail di last minute sebagai pasangan calon. Pilkada Kalteng itu mungkin dianggap tidak seheboh pilkada Jakarta atau pilkada di kota besar lainnya. Namun bagi kami pemilih di Kalimantan Tengah, figur pemimpin Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan itu sangat penting, karena provinsi ini kaya dengan sumber daya alam dan bagian dari cerita penyangga ibu kota Nusantara. Dengan alasan itulah, sosok Nadal Sahkoyem atau Agustiar Sabran akan jadi perhatian 5 tahun ke depan tentang gaya dan arah ketika kelak berkuasa di bumi Tamenggungan. Riwayat dua sosok itu sama-sama dikenal sebagai elit politik yang masing-masing memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Seperti halnya Nadal Sahkoyem pernah memiliki perusahaan pertambangan PT Mitra Barito Group, dan Agustiar Sabran yang track recordnya ada di domain bisnis pertambangan karena selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang atau APTA di Kalimantan Tengah tahun 2016. Dengan latar belakang dua sosok itu di dunia pertambangan, alasan menjadi faktor kuat geliat usaha pertambangan di Kalimantan Tengah ke depan akan semakin meningkat. Apalagi semua orang tahu kalau setiap jengkal wilayah di Kalimantan Tengah bumi Tamenggungan itu kaya dengan sumber daya alam dan sangat menggoda bagi investor baik lokal maupun asing. Dan begitu juga sebaliknya bagi pejabat berkuasa yang seringkali menganggap tambang bagian dari cuan-cuan menggiurkan. Cerita pertambangan yang dilakukan perusahaan sebenarnya sudah tidak asing bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Contohnya saat ini bagi yang tinggal di Kabupaten Gunung Mas sudah terbiasa melihat truk-truk batubara di jalan umum. Apalagi daerah Barito yang sudah lama hadir perusahaan tambang batubara. Namun belakangan marak hadir perusahaan pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan jenis pasir silika. Mulai dari wilayah pesisir Kota Waringin Barat sekitar pesisir Kumai, banyak aktivitas tambang menggunakan alat-alat canggih dengan beberapa armada kapalnya yang lalu lalang. Dan tentang perusahaan tambang pasir silika di Kalimantan Tengah, Dinas SDM Provinsi Kalteng pernah merilis bahwa di Kalimantan Tengah itu terdapat 110 perusahaan tambang pasir silika. Kalau dari sisi yuridis pertambangan memang telah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Menteri SDM-nya. Namun Perpres 55 2022 mengatur pendelegasian wewenang tata kelola pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan. Salah satunya perizinan tambang pasir silika yang merupakan domainnya gubernur. Akan tetapi masalah yang kerap timbul dari aktivitas pertambangan itu tertuju pada dampak terhadap lingkungan hidup manusia. Seperti semakin berkurangnya kawasan hutan, lubang tambang yang sengaja dibiarkan, sampai penggunaan jalan umum untuk aktivitas pertambangan, dan potensi konflik sosial di masyarakat. Dan bagaimana kalau tambang pasir yang berada di garis pantai? Apakah memungkinkan berdampak berkurangnya daratan akibat abrasi karena pasir yang telah tersedot aktivitas tambang? Bisa kita bayangkan, bila kelak pemimpin atau kepala daerah yang terpilih itu, apakah orientasi kedepannya Provinsi Kalimantan Tengah akan semakin marak hadir usaha pertambangan? Dan bagaimanakah sikap pemimpin itu nantinya terkait dengan pertambangan? Apakah akan dikelola dan diatur secara tegas sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan hal negatif bagi masyarakat? Inilah seni memilih kepala daerah. Selain tentang kenyataan janji-janji pemimpin ketika pilkada benar direalisasikan atau hanya bualan, kita sebagai rakyat juga harus bersiap diri untuk menyambut gaya dan arah pemimpin baru hasil dari pesta demokrasi pilkada serentak. Dan tentang Gubernur Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan, kita berdoa semoga siapapun Gubernur Kalimantan Tengah yang terpilih adalah gubernur yang tidak terhutang dengan investor, sehingga pemimpin itu benar serius memikirkan kesejahteraan rakyat. Catatan akhir dari Pilgub Kalteng 2024, apakah akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa persoalan bansos dan pejabat tidak netral seperti yang dikeluhkan oleh Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan? Dan kira-kira
ini penting tidak ya tentang kisah istri dari masing-masing calon gubernur yang barangkali nasib sang istri hampir jadi kenyataan dengan status baru sebagai istri gubernur Kalimantan Tengah.